Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu sebagai umat muslim di bulan Ramadan, itu berpuasa di bulan ini yang mulia. Sobat Nesat, kembali lagi dengan saya di program kita Santuy, Santapan Rohani 7 menit kuy. Sobat Nesat, kalian tahu nggak? Pernah berasa kalau misalnya di bulan Ramadan ini ngantuk banget, kayak kita malas beribadah, kayak maksudnya ngedengar, kita udah ngedenger azan pun justru kayak ngantuk banget. Justru kalau misalnya kita dengar azan tapi kita malas untuk bergerak, nah berarti kita lagi dikendaliin setan. Meski setan dibelenggu, nah berarti bukan setannya yang bekerja, tapi kitanya yang kayak itu. Tahu kan? Kayak setan. Nah, makanya kalian tahu nggak, perintah sholat itu Allah nggak pakai perantara malaikat Jibril, langsung loh Nabi Muhammad yang datang ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana tuh ceritanya? Nah, itu ada di surah Al-Isra ayat 1. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya lailam minal masjidil haram, pada saat malam hari, dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Nah, ke Masjidil Aqsa diceritakan nih, ini tuh kan perjalanan Nabi Muhammad pada saat malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang nanti lanjutnya itu ke Sidratul Muntaha untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di perjalanan tuh Nabi bukan cuma untuk menerima wahyu salat, tapi Nabi itu melihat bagaimana isinya surga, isinya neraka, apa aja sih yang di dalamnya. Bahkan Nabi Muhammad pun sampai sedih ketika masuk ke neraka, melihat langsung bahwa bagaimana penyiksaan orang-orang yang ada di dalam neraka. Wah, ngeri banget tuh. Nah, lanjut lagi nih ke sholat. Nabi itu awalnya dapat perintah sholat itu bukan 5 waktu loh, yang kayak sekarang yang subuh, zuhur, maghrib, isya. Nah, asar pun maaf ketinggalan. Nah, gitu. Nabi bukan dapatnya 5 waktu, tapi awalnya itu 50 waktu. Bayangin tuh, kalau kita dapat 50 waktu, kayaknya saya nggak bakal segendut ini, bakal kurus nih. Itu kata Nabi Musa. Kalau ibarat kata kita nih, ibarat kata aja, kata anak Gen Z, Mat, itu umat lu kalau misalnya ibadah 50 waktu nggak bakal kuat. Coba dibandingin sama umat-umat saya yang badannya pada gede-gede, keker-keker. Lah, umatnya Nabi Muhammad tuh, ya mungkin kalau misalnya kita lihat nih sekarang, pada badannya nggak, ya kayak saya lah ibarat. Kalau misalnya dikasih 50 waktu, pasti kecapean. Jangankan 50 waktu, 5 waktu aja kita masih sering ketinggalan. Nah, perlu kita ketahui bahwa salat itu adalah tiangnya agama. Dijelaskan dalam hadis Nabi, as-salatu imaduddin, faman aqamaha aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. As-salatu imaduddin, salat adalah tiangnya agama,
Faman aqomaha aqomadin, barang siapa yang mendirikannya, maka ia telah mendirikan agamanya, fondasi agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamadin. Nah, barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah menghancurkan fondasi dari agamanya tersebut. Aduh, jangan sampai dah kita termasuk ke dalam golongan orang yang menghancurkan fondasi agama kita sendiri dengan kita meningkatkan ibadah kita, sholat yang 5 waktu kita rajinin, dan sholat sunnahnya jangan sampai lupa ya, kayak sholat tahajud, kayak sholat tobat, sholat witir, yang lain-lain, biar nanti kita kelak di yaumil kiamah pas dipertanggungjawabkan waktu kita, pas ditanya apa yang engkau lakukan ketika engkau masih hidup di dunia, aku memanfaatkan waktuku dengan sebaik-baiknya waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita harus menjaga sholat kita yang 5 waktu. Jangan sampai ketinggalan. Kan ada lagunya. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Aduh, jangan sampai dah kayak gitu ya. Pokoknya kita ini harus menjaga sholat kita agar menjadi hamba yang bertakwa, biar nggak sampai kita nyemplung ke neraka. Kalau nyampe nyemplung ke neraka tuh udah berabe urusannya, bahaya. Nanti kan kita bakal kena siksa dan sampai bertahun-tahun, panas banget. Intinya jagalah sholat kita, jangan sampai tertinggal. Wah, udah kesorean nih teman-teman. Kalau gitu kita lanjut salawat aja ya. Kalau gitu saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya hati ini cinta kepadamu. Sebenarnya diri ini rindu kepadamu, tapi aku tidak mengerti mengapa cinta masih tak hadir. Tapi aku tidak mengerti mengapa rindu belum berbunga. Sesungguhnya walau ku kutip semua permata di dasar lautan, sesungguhnya walau ku siram dengan air hujan dari 7 langit, namun cinta takkan habis, namun rindu takkan berbunga, namun cinta takkan habis, namun rindu takkan berbunga. Ku coba mengulurkan sebuah hadiah kepadamu, tapi mungkin karena
sempurna, tiada seri. Ku coba menyiramnya agar tumbuh dan berbunga, tapi mungkin karena airnya tidak sesegar telaga Kausar. Sesungguhnya walau ku kutip semua permata di dasar lautan, sesungguhnya walau ku siram dengan air hujan dari tujuh langit, namun cinta takkan hadir, namun rindu takkan berbunga, namun cinta takkan hadir, namun rindu takkan berbunga, namun rindu takkan berbunga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La